warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan Pak? Belum. Nasi di depan. Saya ulangi ya, biar segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعد حديثه: تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin Jamaah Walimatul Ursh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji Allah dengan selalu melantunkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini sekalipun bangku belum banyak terisi, tapi gairah pengantin baru tidak akan pernah tidak akan pernah apa? Padah Luntur. Ini ronde keberapa sebentar malam ini? Halo, ronde keberapa nak? Sudah berapa ronde dimainkan ini? Ya, sudah ada 3 ya. Insyaallah 12 ronde sudah bisa jebol apanya, pukulannya ya. Kalau masih ronde 1 juga masih cari jalan ya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala sangat senang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita ketika kita menjalankan salah satu di antara sunnah yang beliau tinggalkan. Kita manusia beda dengan makhluk yang lain. Manusia disuruh oleh Allah untuk tazawwajun nisaa, untuk menikahi perempuan. Perempuan yang bagaimana? Yang tadi sudah kita diperdengarkan oleh ayat Allah, ma tabalakum minan nisa, yaitu wanita yang terbaik. Apanya yang terbaik? Yang terbaik akhlaknya, yang terbaik tingkah lakunya, semuanya Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam ayat itu. Kenapa wanita yang selalu disebut oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena wanita itu adalah penentu dari segalanya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa imadul bilad, perempuan itu adalah tiang penyangga satu negara. Jangankan satu keluarga, negara akan menjadi baik kalau perempuannya baik. Keluarga akan menjadi hebat kalau wanita yang ada di dalam rumah itu adalah wanita yang hebat. Mana buktinya? Terbukti dari keluarga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki seorang istri yang alhamdulillah istri beliau tidak ada satunya di dunia ini. Siapa dia? Dia adalah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Maka kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang didambakan, yang disebut dengan keluarga yang tenang. Dalam bahasa Al-Quran adalah sakinah. Yang disebut dengan keluarga bahagia, Al-Quran mengatakan mawaddah. Kemudian keluarga yang bisa berbagi senang maupun susah, suka dan duka, maka keluarga itu disebut dengan keluarga rahmah. Ini harapan kita.
Sehingga kita hadir di sini Bapak Ibu sekalian, kita ingin mendoakan anak kita agar ketika dia menjalankan tangga-tangga di antara rumah tangga tersebut, tangga itu tidak ada yang patah. Tangga pertama lulus sampai nanti tangga berikutnya, dia menjadi keluarga yang bisa berbagi ketika suka dan duka. Tapi yang terkadang di dalam salah satu kitab dijelaskan yang menyebabkan keluarga itu retak, yang pertama adalah fulus. Itu namanya fulus, Bu. Apa itu fulus? Duit. Kepeng. Kepeng. Maka ada peribahasa orang Arab campuran Indonesia Bapak Ibu sekalian. Apa katanya? Bil fulus kullu syai'in lulus. Ya, dengan kepeng, dengan uang segala sesuatu bisa kita beli. Tapi cinta, kebahagiaan tidak akan pernah kita bisa beli dengan apapun. Oleh karena itu, kalau kita tanya perempuan mana lebih utama, uang daripada suami, Bu? Mana lebih penting, uang daripada suami? Halo? Mana yang lebih penting? Dua-duanya jawabannya. Kita suruh pilih satu. Ya? Dua-duanya. Kemarin di Madani saya tanya, mana lebih penting suamimu daripada hartanya, daripada uangnya? Dia bilang lebih penting suami saya. Bohong. Ternyata ketika dia berangkat ke pasar, suami yang dia bawa, uang ketinggalan di rumah, suaminya diomelin. Berarti kita, Pak, laki-laki ini kasihan, lebih penting uang kita daripada kita. Ini dengar laki-laki ini, ya. Sekarang istrimu diam, tapi nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna ya'tina bil mal. Perempuan itu tukang todong. Itu namanya tukang todong. Selalu dia begini, Pak, mana uang, mana uangnya. Tapi itu bukan tujuan kita melakukan pernikahan. Tujuan kita melakukan pernikahan, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah litaskunu ilaiha, agar yang tadinya kita tidak tahu arah tujuan kita ketika kita masih muda, sudah ketika kita menikah arah dan tujuan kita sudah ada. Itulah disebut dengan keluarga yang selalu tenang. Tenang apanya? Tenang ketika dipanggil oleh Allah untuk sujud. Tenang ketika disuruh oleh Allah untuk beribadah. Panggilan Allah setiap hari Bapak Ibu sekalian. Kita dipanggil dengan kalimat hayya 'alas shalah. Maka ketika kita masih muda mungkin kita tidak pernah di rumah. Kita melanglang buana sana kemari. Pagi kadang-kadang baru kita pulang, malam tidak pernah kita tidur karena begadang. Kemudian siangnya kita tidur, malam kita jadikan siang kita jadikan malam. Itu siapa yang pakai? Pengantin baru, dua-duanya tidak ada siang malam. Ya, malam begadang, siang pun begadang. Tapi ini kayaknya tidak ngantuk pengantinnya ini. Ya, jam berapa tidur dari malam? Jam 8 mulai kerja dia bilang. Ya? Sampai jam berapa kerja saya tidak tahu. Ya, nah jadi inilah. Makanya waktu muda itu tidak ada orang kaya Bapak Ibu sekalian. Kenapa waktu muda tidak ada orang kaya? Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kata Nabi, tidak ada yang minta uang kita. Makanya kata Nabi, tazawwajun nisaa, silahkan kau persunting seorang wanita pujaanmu. Kenapa? Karena dia fa innahunna ya'tina bil mal, nanti dia ada yang minta uang kita. Dia akan mendatangkan harta untuk suaminya. Pun demikian yang perempuan, ketika dia menikah, dia akan bisa berpikir bagaimana cara mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ada satu doa yang diajarkan oleh para ulama ketika kita membangun bahtera rumah tangga. Karena banyak yang saya hadapi, ya, kebetulan saya pakai pakaian dinas ini. Sebenarnya tidak enak saya pakai ini, ya, tapi hari ini hari dinas, pakaian seperti ini. Di kantor itu banyak anak-anak yang saya kasih nasihat, tahun 2023 nanti 2025 dia datang. Mau apa kamu nak? Mau berpisah. Mau berpisah. Dulu katanya cinta, berarti cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu doa yang kadang-kadang kita tidak miliki satu keluarga. Kadang-kadang ketika kita ingin menikah, nikahnya nekat, tidak ada ilmu yang kita bawa ketika mau menikah. Yang pertama, ulama mengajarkan ketika kita ingin menggauli istri kita,
Yang pertama, kecuplah keningnya, bacakan sholawat 3 kali. Sudah begitu bapaknya, Bu? Ini yang tua-tua saya tanya dulu. Apa yang dikecup sama bapaknya? Atas, bawah, tengah? Atas. Atas ya. Kalau bapak, apa yang dikecup? Kening yang dikecup ya. Kalau yang di bawah itu sujud namanya ya. Kalau yang di bawah namanya sujud namanya, Bu. Oke. Kemudian bacakan dia sholawat 3 kali. Insya Allah istri yang akan menemani kita selama kita berada di muka buminya Allah, istri itu insya Allah akan dibimbing oleh Allah sebagaimana Allah membimbing keluarga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita mulai kerja, kita disuruh pegang ubun-ubun istri, karena disinilah segala sesuatu yang positif maupun negatif. Ini ilmu bagi kita yang bapak-bapak. Apa yang dibacakan? Bacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali sampai selesai ayat itu. Insya Allah, kalau itu yang kita lakukan selama kita hidup dalam rumah tangga, sebesar apapun masalah yang akan kita hadapi, bukan kita yang akan menyelesaikan masalah itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyelesaikan masalah kita. Ini tujuan Nabi SAW diutus oleh Allah, yang kadang-kadang beliau kita anggap sebagai panutan, yang kadang-kadang beliau kita anggap sebagai tujuan segala hidup kita adalah cara hidup baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika kita ingin membangun rumah tangga, kita lupa bagaimana cara baginda Rasul membangun rumah tangga beliau. Sehingga di dalam rumah Rasulullah SAW tidak pernah kita dengar pertengkaran, tidak pernah kita dengar istri-istri baginda Rasulullah mengeluh, sekalipun mungkin di rumahnya tidak ada makanan. Tidak seperti kita ibu-ibu mungkin yang hadir di sini, yakin tidak akan pernah mengeluh kalau setiap hari dikasih duit. Halo, ya enggak? Ya. Insya Allah ya. Jadi Al-Quran, hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul itu adalah menjadi bimbingan, itu menjadi satu patokan hidup ketika kita menjalankan hidup dalam satu rumah tangga. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, khusus untuk pengantin baru. Kebetulan malam Jumat kan, sebentar, malam apa ini? Rabu. Oh, malam Rabu ya. Saya kira malam Jumat. Kalau malam Jumat 3 kali dicari ya. Khusus itu insya Allah anaknya soleh jadi. Soleh ya. Alhamdulillah saya itu sudah dikasih banyak sekali oleh Allah amanah ya. Kemarin 1 bulan yang lalu sudah lahir anak yang ke-8 ya. Anak yang ke-8. Mudah-mudahan ini 12 nanti anaknya. Ya. Sanggup enggak yang perempuan? Halo. Apa yang dipikirkan ini? Masih lama malamnya ya, masih lama. Oke, yang terakhir, jangan terlalu panjang-panjang karena kasihan makanan, nanti saya ada yang makan. Yang terakhir, ketika kita ingin melakukan hubungan suami istri, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini pernah dibaca pada malam pertama. Sekurang-kurangnya kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafal enggak itu yang laki-laki? Nah, kalau yang panjangnya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Hafal? Enggak hafal ya? Sebentar, malam jam 12 telepon ke rumah, saya kasih nomor HP saya ya. Oke, jadi itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bimbingan dalam pernikahan itu sangat dibutuhkan, karena nanti ketika Allah memberikan amanah seorang anak itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat, harta yang ada pada dirimu yang Allah titip maupun anak yang terlahir dari rahim istrimu itu adalah ujian bagi kita. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau belum punya keturunan, beliau minta sama Allah. Apa isi doa Nabi Ibrahim? Kalau ini mampu kita lakukan selama kita hidup rumah tangga, insya Allah anak-anak yang akan lahir dari rahim istri kita adalah anak-anak sebagaimana Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim.
Apa doanya? Pendek saja. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kapan dibaca? Ketika kita sujud terakhir, baca 3 kali. Sudah dibaca, Bu? Halo? Halo. Belum apa sudah? Sudah. Sudah apa belum? Belum. Oke, mudah-mudahan. Nanti ini khusus pengen baru ya. Jadi nanti selesai salat zuhur baca. Setiap kita sujud terakhir bacalah Rabbi habli minas salihin. Ini bagi kita yang sudah punya keturunan maupun yang belum punya keturunan. Maka insya Allah ketika Allah menitip pada rahim istri kita seorang janin dan keluar nanti sebagai seorang anak, maka anak itu mudah-mudahan berakhlak dan sabarnya sama seperti Nabi Allah Ismail alaihis salam. Anggaplah yang sebelah sini adalah Ibrahimnya, yang sebelah sana adalah Hajarnya. Mudah-mudahan dua pengantin ini kita doakan menjadi pengantin sebagaimana baginda Rasulullah dengan Khadijah, sebagaimana Nabi Ibrahim dengan Sarah, dan sebagaimana Yusuf dengan Zulaikha. Seakhiri sekian dan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, khusus untuk pribadi saya sendiri. Bila benar apa yang saya ucapkan, insya Allah semua dari Allah dan Rasulnya. Ketika salah apa yang saya sampaikan datang dari pribadi saya sendiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi